Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbil la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat diluangkan waktu di siang hari ini untuk berthalabul ilmi walaupun lewat media Radio Hang yang sama-sama kita cintai bersama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di permulaan dakwah Rasul, banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan tekanan hebat dari orang-orang Quraisy. Bagaimana Bilal ibn Rabah disiksa habis-habisan, bagaimana Khabbab ibn Arad, bagaimana keluarga Sumayyah dibantai, dan banyak budak-budak yang masuk Islam yang kemudian mendapatkan tekanan. Bukan hanya mereka, tapi juga sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka mendapatkan tekanan dari keluarga dan juga kabilah-kabilahnya. Dan Nabi SAW ketika itu hanya mampu melihat, hanya mampu memandang dan berdoa kesabaran kepada mereka. Begitu juga Abu Bakar dan Umar dan orang-orang kuat hanya mampu mengelus dada. Bukan berarti mereka tidak punya keinginan untuk menolong saudara-saudaranya. Akan tetapi kondisi yang tidak memungkinkan karena lemahnya Islam dan kuatnya duri-duri orang-orang kafir, sehingga mereka hanya bisa bersabar dan terus memperbaiki hati mereka. Dan itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, Maha memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan Sumayyah, dengan Bilal, dengan Khabbab dan sahabat-sahabat yang disiksa, yang disaksikan para sahabat yang lainnya. Walaupun demikian, maka Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuffu aydiyakum wa aqimus salata. Tahanlah tangan-tangan kalian. Jangan sampai kalian kemudian tergerak untuk berperang bersama mereka, karena sama dengan bunuh diri. Dan tegakkan salat. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk bersabar dan terus memperbaiki hati-hati mereka. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa awal ayat yang pertama turun di kota Mekah, terutama di awal-awal dakwah, adalah bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, bercerita tentang yaumul akhir, bercerita tentang akidah. Karena kalau seandainya keyakinan-keyakinan ini sudah tertanam di hati-hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menghasilkan luar biasa. Mereka akan mampu untuk memberikan waktu mereka, harta mereka, bahkan jiwa mereka. Karena apabila hati sudah dipenuhi dengan kebaikan, maka badan ini hanya bergerak mengikuti kata hati. Itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mengislah hati-hati para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah. Sebab kalau seandainya di Mekah selama 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan langsung kepada salat, langsung kepada puasa, langsung kepada zakat, langsung kepada haji, tanpa ada islah perbaikan dalam hatinya akan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kondisinya mungkin akan berbalik. Mungkin di antara mereka tidak sanggup untuk berkorban demi agamanya. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menanamkan dalam hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam perbaikan,
maka badan hanya ikut kata hati. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa al-qalbu kal malik, hati itu seperti raja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi SAW dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam perang Badar, bahkan orang-orang musyrikun terbunuh 70 dan 70 ditawan. Kemudian setelah Badar Kubra, selang beberapa waktu selanjutnya terjadi perang Uhud. Dan di perang Uhud ini terjadi kekalahan bagi kaum muslimin. Ketika Nabi SAW memerintahkan para pemanah untuk tetap berada di Bukit Ainain dan jangan pernah turun apapun yang terjadi, Nabi SAW mengatakan, kamu harus tetap di sini, jangan pernah terperdaya dengan apapun. Akan tetapi setelah betul-betul peperangan terjadi, kemudian kaum muslimin di awal peperangan terkesan menang, kemudian harta ghanimah nampak di hadapan para pemanah, maka akhirnya kemudian mereka turun. Dengan sebab inilah terjadi kekalahan hebat, karena mereka menentang perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad sadaqakumullah wa'dahu ittakhussunahum bi'idhnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian ketika kalian membunuh mereka dengan izin Allah, sampai pada saat kamu lemah kemudian berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah palingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memaafkan kalian dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, lihat sebab kekalahan ini. Karena ada sebagian para sahabat ketika itu yang menginginkan dunia, sehingga ini yang menyebabkan kemudian rusaknya hati menjadikan kekalahan. Maka penting seseorang itu memperbaiki hati. Oleh karena itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebab kekalahan mereka. Awalam asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah kalian mendapatkan musibah dan sungguh kalian telah mendapatkan yang semisalnya. Artinya bahwa ketika kalian dimenangkan di perang Badar, maka sekarang kalian mendapatkan kekalahan di perang Uhud. Apa yang terjadi? Salah siapa ini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul huwa min indi anfusikum. Itu kesalahan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk memenangkan perang itu, sebagaimana Allah mengirim 5.000 malaikat dalam perang Badar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengajarkan kepada para sahabat arti islahul qulub, bagaimana memperbaiki hati supaya betul-betul perang itu dalam rangka li'alai kalimatillah, meninggikan kalimat-kalimat Allah, memenuhi perintah Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Ka'bah dan sedang bersandar di kiswahnya, datanglah seorang sahabat namanya Khabbab ibn Arat, seorang budak pandai besi yang disiksa oleh majikannya yang setiap hari mendapatkan sundutan besi panas sampai merasakan panas yang luar biasa. Tapi Khabbab tidak pernah meninggalkan agamanya. Tapi Khabbab manusia, bukan malaikat. Dia datang menghadap Nabi SAW karena sudah tidak tahan. Sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, ala tastaghfir lana, ala tad'ulana. Rasul, tidakkah kau berdoa kemenangan untuk kami? Tidakkah kau lihat, tidakkah kau iba kepada kami? Kami disiksa setiap hari. Mintalah kepada Allah kemenangan. Berdoalah untuk kami ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW ketika itu mengatakan kepada Khabbab, faqala qad kana man qablakum ya Khabbab yu'khadur rajul fayufaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha
thumma yu'ta bil minshar fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmi wa admi ma yasudduhu an dzalika an dinihi. Wahai Khabbab, tenangkan hatimu. Umat-umat sebelummu telah mendapatkan apa yang lebih daripada apa yang kau terima hari ini. Dahulu ada orang yang dikubur hidup-hidup karena mempertahankan keimanannya. Dahulu ada orang yang digergaji sehingga terbelah badannya menjadi dua pun tidak meninggalkan agamanya. Dahulu ada orang yang disisir dengan sisir besi sehingga tulang dan dagingnya terpisah sampai mati. Mereka pun tidak pernah luntur agamanya. Artinya bahwa apa yang kau derita sudah pernah diderita oleh umat-umat sebelum kalian ketika memperjuangkan agamanya. Tetapi kata Nabi SAW, engkau terlalu tergesa-gesa wahai Khabbab. Kemenangan itu akan ada. Kemenangan itu akan ada. Wallahi kata Rasul, la yatimannallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqibu min san'a ila hadral maut la yakhafu illa Allah wad-dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, demi Allah ya Khabbab, kemenangan itu akan ada, akan sampai. Kelak orang-orang yang berjalan dari Son'a ke Hadral Maut tidak takut kecuali kepada Allah. Kelak orang-orang yang berjalan dari Hadral Maut, dari Son'a ke Hadral Maut, perjalanan yang menakutkan, tidak akan takut kecuali kepada Allah. Itu akan segera datang. Tapi engkau tergesa-gesa. Nabi SAW kenapa berbicara seperti itu kepada Khabbab? Nabi SAW ingin menanamkan islahil qulub, kejernihan hati, berusaha untuk memperbaiki hati manusia dulu. Sebab kalau hati ini sudah kuat, yakin adanya sorga, yakin adanya neraka, yakin adanya tauhid, yakin adanya hari akhir, hari berbangkit, dan berbagai macam perkara-perkara gaib, maka itu yang akan menggerakkan badan sehingga mampu untuk mengorbankan apapun di dunia ini, mau harta, mau keluarga, bahkan nyawa sekalipun. Dan itulah yang kemudian ditanamkan Nabi SAW di hati-hati para sahabat dan berhasil. Sehingga ketika para sahabat hijrah ke Madinah, lihat apa yang mereka lakukan. Mereka habiskan waktunya untuk memperjuangkan Islam. Mereka habiskan hartanya, bahkan jiwanya mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting seseorang itu memperbaiki hati, menata hati, supaya hati ini senantiasa fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Kata Nabi SAW kepada sahabat ini, ingat bahwa hatiku atau hati siapapun bisa berbolak-balik. Terkadang baik, terkadang tidak baik. Terkadang istiqomah, terkadang tidak istiqomah. Makanya penting meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perbaikan hati supaya kita tetap di atas agama kita dan tidak melenceng dari agama kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas nasihat di awal ATKJ. Sangat bermanfaat sekali bagi kita semua tentunya. Para pendengar dan pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada di seluruh dunia, untuk Anda yang ingin bertanya dalam program ATKJ, disilahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda ke redaksi ATKJ, yaitu di 081 901 010106. Baik, saya bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ja'far di Batam. Kita melihat di medsos banyak orang berbondong-bondong masuk Islam setelah tahu bahwa Islam adalah agama yang mulia. Sementara sebagian orang yang sudah Islam malah seperti tidak bersyukur atas nikmat Islam yang sudah ada sejak lahir. Apakah itu tandanya hidayah sudah hilang, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebuah kabar yang menggembirakan tentunya bagi kita kaum muslimin. Banyaknya orang-orang non-muslim yang akhir-akhir ini berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Tentu sebagian besar di antara mereka karena melihat bahwa agama kita ini adalah agama yang hak. Agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla,
Bahkan agama yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, maka selain tertolak, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Begitulah Islam. Apabila disampaikan dengan benar, tanpa keindahannya, maka orang bisa melihat, karena tidak ada agama yang lebih sempurna melebihi Islam. Sampai-sampai seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi dan mengatakan, "Ya Salman, saya pernah mendengar, hal yu'allimuka nabiyuka kulla syai'in hatal khira'ah?" Apakah Nabi kamu, maksudnya Nabi SAW, mengajarkan kamu segala sesuatu sampai kepada urusan jambat? Maka Salman dengan bangganya mengatakan, "Ajal, ya, yu'allimuna nabiyuna kulla syai'in hatal khira'ah." Nabi kami mengajarkan segala sesuatu yang tidak ada dalam agama kalian sampai kepada urusan jamban diatur. Begitulah lengkapnya Islam. Begitulah sempurna dan paripurnanya Islam. Ya. Artinya bahwa kalau orang Yahudi, dalam riwayat yang lain mengatakan ketika turun surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan kuridai Islam sebagai agama kalian. Kata orang Yahudi ini mengatakan, seandainya ayat itu turun bagi bangsa kami orang-orang Yahudi, lattakhadna dzalikal yauma ida. Kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai ulang tahun kami, hari raya kami akan besar-besarkan tuh. Artinya orang-orang kafir bisa berbangga. Ya, itu mungkin yang menjadikan penyebab orang-orang juga masuk ke dalam Islam, selain daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Akan tetapi sangat disayangkan di antara kita yang dari kecil kita tidak meminta kita untuk masuk Islam. Bahkan kita tidak mencari-cari Islam, bahkan kita sudah Islam sejak lahir. Karena bapak kita Islam, ibu kita Islam, moyang kita Islam. Tapi sangat disayangkan, justru kita yang Allah berikan nikmat lebih, tidak diminta kita sudah Islam, tidak mencari kita sudah Islam. Terkadang kita tidak mau mendalami apa itu Islam. Makanya para ulama mengatakan hidayah itu ada dua. Hidayatu ilal Islam wa hidayatu fil Islam. Hidayah masuk ke dalam Islam dan hidayah di dalam Islam itu sendiri. Masuk Islam itu sebuah hidayah, karena tidak ada nikmat melebihi nikmat Islam. Walaupun seseorang harus masuk ke dalam neraka, tetapi kalau dia beragama Islam ada kesempatan masuk surga. Akan tetapi tentu kita tidak mau masuk neraka, kita ingin direct masuk surga. Oleh karena itulah maka jagalah hidayah Islam ini dengan terus mencari hidayah di dalam Islam itu sendiri. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang sungguh-sungguh mencari hidayah, maka kami akan tunjukkan jalan kami. Maka Nabi juga mengatakan, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang ingin mencari dalam hidupnya kebaikan, Allah cerdaskan dia dalam agamanya. Maka orang-orang yang sudah Allah anugerahkan Islam ini, maka jagalah Islam dengan benar. Karena bagaimanapun, sebagaimana wudu ada pembatal-pembatalnya, wudu orang bisa batal, solat ada pembatalnya, solat juga bisa batal dengan mendatangkan pembatalnya, puasa juga sama, haji juga sama, maka Islam juga ada pembatal-pembatalnya. Jangan sampai kemudian kita sudah diberikan nikmat besar berupa agama Allah ini, tiba-tiba batal tanpa sadar ketika kita kemudian mengabaikan hidayah di dalam Islam itu sendiri, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya. Oleh karena itulah maka hidayah yang indah ini, hidayah yang sangat mulia ini, jagalah, karena hidayah itu tidak dijual di pasar-pasar. Kalau hidayah itu dijual di pasar-pasar, hanya orang kaya yang masuk surga. Tapi hidayah itu diberikan kepada siapapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Ja'far di Batam. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Baik, para pendengar dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah sah solat kita jika solat pakai baju yang kena kencing bayi laki-laki? Jazakallah khair Ustadz, dari Ibu di Karangasem, Bali. Ya, alhamdulillah. Sah dan tidaknya salat
tentu kembali kepada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat sah solat adalah bersih daripada najis. Pertanyaannya, apakah kencing bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu baru ASI ibunya najis atau tidak? Dari sini bertolak sah dan tidaknya solat. Maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang hukum bayi, kencing bayi laki-laki, maka beliau mengatakan bahwa kencing bayi laki-laki itu najis secara mutlak. Akan tetapi bagi bayi yang belum makan, maka disebut najisnya mukhaffafah, ringan. Makanya kemudian cara pembersihannya, para ulama membedakan antara kencing bayi perempuan dan kencing bayi laki-laki. Kencing bayi perempuan sama dengan kencing orang tuanya, harus dicuci. Tetapi kencing bagi bayi laki-laki maka cukup diperciki saja. Dan itu pernah dilakukan Nabi SAW ketika menggendong cucu beliau, Hasan Husain, kemudian kencing. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha hendak mencucinya, tapi Nabi SAW mengatakan cukup diperciki air saja. Makanya Nabi SAW mengatakan baulul gulam yundah wa baulul jariyati yugsal, bahwa kencing bayi laki-laki yang belum makan cukup diperciki cara pembersihannya, dan bayi perempuan harus dicuci. Tapi kalau seandainya bayi laki-laki sudah makan, ya sudah makan sesuatu selain daripada ASI ibunya, maka bayi kencingnya sama dengan kencing ayahnya, sama dengan kencing ibunya, harus dicuci. Intinya bahwa kencing siapapun selama dia manusia, mau laki-laki, mau perempuan, mau bayi, mau makan ASI atau tidak makan ASI dan begitu seterusnya, maka semua najis secara mutlak. Sehingga ketika seseorang kemudian sholat membawa kencing bayi laki-laki, maka sholatnya tidak sah kalau dia tahu dia kencing. Ya, kecuali kalau sebelum sholat dia kencing di baju kita atau sarung kita, kemudian kita perciki dengan air, maka sah sholatnya karena sudah dibersihkan. Tapi kalau belum dibersihkan, ya masih tetap melengket di sarung dan baju kita, maka tidak sah sholatnya karena Anda sholat membawa najis. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya, Ibu di Karangasem, Bali. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Ustaz, baik bagi Anda juga bagi para pendengar dan pemirsa dimanapun berada tentunya. Saya lanjut lagi dengan pertanyaan yang berikut, kali ini dari Ahmad di Jakarta Selatan. Izin tanya Ustaz, kapan kita dibolehkan melakukan sholat gaib? Apakah boleh jika keluarga kita meninggal di kampung, kita sholat gaibnya di Jakarta? Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita tahu bahwa ada beberapa perkara di masyarakat kita ini yang menjadi polemik. Ya, salah satunya tentang sholat gaib. Sebenarnya sholat gaib ini, kata para ulama, al-amru fihi wasi', perkaranya sangat luas. Artinya ini masalah khilaf para ulama. Ada yang mensyariatkan sholat gaib, ada yang tidak mensyariatkan sholat gaib. Para ulama bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, dan ini juga pendapat jumhur mayoritas para ulama, mengatakan bahwa salat gaib itu disyariatkan, baik jenazah itu sudah disolatkan atau belum disolatkan. Ya. Kemudian yang kedua, salat gaib itu tidak disyariatkan kecuali, ya, kalau seandainya yang meninggal itu memang orang yang sangat bermanfaat hidupnya bagi kaum muslimin, seperti seorang alim, seorang ulama, orang besar, sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, sama sekali tidak disyariatkan kecuali kalau si jenazah itu belum disolatkan, seperti dia mati di negeri kafir, ya, tidak ada yang menyolatkan dia. Karena dalil tentang masalah gaib itu, dan ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah, berdalil dengan Nabi SAW hanya 1 kali menyalat gaibkan ketika seorang raja yang bernama Ashamah ibn Afjur atau dikenal dengan Najasyi, raja Ethiopia, meninggal dunia. Dan dia satu-satunya raja yang masuk Islam, sementara rakyatnya tidak ada yang masuk Islam. Ketika dia meninggal, maka Nabi SAW mensalat gaibkan karena memang di Ethiopia tidak ada muslim. Oleh karena itulah maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga pendapat Imam Ibnul Qayyim termasuk juga Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa salat gaib itu hanya disyariatkan bila mana jenazah itu belum disolatkan.
Akan tapi ini kan perkara khilaf para ulama. Anda yang menyalatkan, gaibkan kepada orang yang sudah disolatkan, ya kalau Anda berpendapat jumhur ulama tidak ada masalah. Tapi bagi Anda yang tidak mau menyalatkan karena dia sudah disolatkan juga tidak ada masalah. Ini masalah khilaf para ulama. Yang jadi masalah itu terkadang adalah jenazah yang meninggal di satu tempat kemudian dibawa ke kampungnya. Harus dibawa ke kampungnya. Ya, tentu ini sebuah kesalahan, karena kalau kita melihat para sahabat Nabi SAW yang hijrah dari Madinah ke Syam, berapa ratus bahkan ribu para sahabat yang meninggal di Syam dan tidak dibawa ke Madinah, gitu kan? Karena bagaimanapun ketika memindahkan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ke kampung halamannya, tentu ini akan bertentangan dengan hadis Nabi SAW untuk menyegerakan proses fardu kifayah bagi jenazah. Kata Nabi SAW, asri'u bil janazah, segerakan ya fardu kifayah terhadap jenazah itu. Kalau dia orang baik, keuntungan bagi dia. Tapi kalau dia orang jahat, jangan-jangan keburukannya Anda simpan di rumah kalian. Oleh karena itulah maka salat gaib ini masalah khilaf para ulama. Terserah Anda yang berpendapat jumhur disyariatkan salat gaib, apakah sudah disolatkan atau tidak, ataukah pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dikuatkan Syekh Albani bahwa tidak disyariatkan salat gaib kecuali bagi jenazah yang belum disolatkan atau jenazah yang mungkin meninggal di negeri kafir dan tidak ada yang menyolatkan dia. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Bapak Ahmad di Jakarta Selatan. Cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz, semoga bermanfaat tentunya. Para pendengar dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada di seluruh dunia, untuk Anda yang ingin bertanya dalam program ATKJ, silakan tulis pertanyaan Anda. Kami mohon ditulis dengan jelas, jangan disingkat-singkat, sehingga kami mudah untuk memahami apa yang ingin Anda tanyakan tentunya. Pertanyaan yang berikut ini sudah masuk. Mau tanya, jika saya sedang puasa Ayyamul Bid, lalu ada kawan dari jauh datang dan ngajak makan siang bersama dia, apakah saya berdosa jika saya tidak membatalkan puasa saya, atau saya berdosa jika menolak ajakan kawan saya itu? Demikian dari Dadang di Bogor nih Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Tentang masalah membatalkan puasa sunnah, seperti Anda tanyakan kepada kami, Anda sedang berpuasa Ayyamul Bid atau mungkin puasa Senin Kamis, tiba-tiba ada tamu, kemudian kita ingin membatalkan, apakah berdosa? Ya, tentang masalah ini ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW suatu pagi datang menemui istri-istrinya, kemudian bertanya, apakah hal indakum minat ta'am, apakah kalian ada makanan di rumah-rumah kalian? Kata istri-istrinya, sepakat tidak ada makanan. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu saya berpuasa saja. Tapi dalam kesempatan yang lain, istri-istrinya menyiapkan makanan. Kemudian Nabi SAW ketika itu sudah niat puasa. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasul, kami sudah siapkan makanan, makanlah di rumah kami. Maka Nabi mengatakan, tadi saya sudah berniat puasa, tapi karena kalian sudah membuat makanan, maka kemarikan makanan itu. Maka Nabi kemudian memakannya. Dari sini bahwa puasa sunnah itu seandainya tidak ada uzur apapun, tidak ada alasan apapun, Anda sudah berpuasa sampai siang, kemudian Anda ingin membatalkan, berdosa? Tidak berdosa. Buktinya Nabi SAW sudah niat puasa, akhirnya makan. Tidak, tetapi afdolnya kalau Anda ingin meneruskan, maka itu lebih baik, karena amalan tatawu, artinya amalan sunnah itu dikembalikan kepada diri kita. Kitalah amirnya. Apakah kita mau meneruskan ataukah membatalkan? Kalau meneruskan itu afdol, tapi kalau membatalkan pun tidak berdosa, kecuali dalam dua sunnah. Ketika Anda haji ataupun Anda umroh, di situ ada sunnah-sunnah, maka Anda tidak boleh meninggalkan sampai kemudian menyempurnakan. Tapi kalau puasa sunnah atau sholat sunnah Anda batalkan, berdosa? Tidak. Bahkan Nabi SAW ketika bicara tentang masalah sholat sunnah, kata Nabi SAW, idza uqimatis sholat, apabila ditegakkan qomat untuk sholat, kemudian Anda sedang sholat sunnah, kata Nabi SAW, maka batalkan sholat itu, kemudian segeralah melaksanakan sholat wajib. Kenapa? Karena meneruskan sunnah
dengan meninggalkan sholat wajib, ini kerugian. Ya. Nah, dari sini menunjukkan bahwa dalam kondisi tidak ada udzur saja, orang boleh membatalkan puasa dan tidak berdosa. Dan ingat, tidak ada qadha. Pendapat yang kuat tidak diqadha. Walaupun kita tidak mengingkari adanya khilaf ulama bahwa ada qadha, tetapi pendapat yang kuat tidak ada qadha sama sekali dan tidak berdosa. Apalagi ada tamu, ya seperti yang Anda katakan tadi, dari jauh lagi gitu. Anda ingin menghormati dia, maka boleh Anda batalkan, kemudian hormati tamu Anda. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Bapak Dadang di Bogor ya. Semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz dan bermanfaat bagi situasi yang sedang Anda hadapi tentunya. Baik, para pendengar dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada di seluruh dunia, kita masih dalam program Anda Tanya Kami Jawab ATKJ dan masih bersama Ustaz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala, pembina Pondok Pesantren Jabal Uhud Batam dan juga pimpinan Yayasan Nidaul Ilmi Batam. Pertanyaan yang berikut datang dari Risa di Bintan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kisah dalam Al-Quran tentang pemuda Al-Kahfi itu mereka beragama Islam juga ya Ustaz? Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Kata Islam itu terbagi menjadi 3 makna. Ada Islam secara umum, makna Islam secara umum. Ada makna Islam secara khusus. Ada makna Islam secara lebih khusus lagi. Adapun Islam secara umum adalah setiap agama yang dibawa para nabi. Semua agama yang dibawa para nabi, mereka Islam. Sejak zaman Adam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama mereka Islam. Karena Islam itu al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu anisyirki wa ahli. Islam itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Kemudian al-istislamu lillah bitauhid, betul-betul dia menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, kemudian menyerahkan ketundukan dengan cara mentaati Allah Azza wa Jalla dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Itulah makna Islam. Dan semua ajaran para nabi sejak zaman Adam sampai Rasulullah seperti itulah Islam. Itulah Islam makna umum. Ya, semua agama yang dibawa para nabi dan rasul adalah Islam. Kemudian yang kedua ada makna khusus, yakni agama yang dibawa Nabi SAW. Semua ajaran yang dibawa Nabi SAW itulah dinul Islam, agama Islam. Tapi ada makna yang lebih khusus lagi ketika Jibril bertanya kepada Rasul tentang Islam. Maka Jibril kemudian menjawab, Nabi SAW menjawab bahwa Islam itu antasyhada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Engkau bersyahadat, engkau sholat, engkau puasa, engkau zakat, engkau haji kalau engkau mampu. Itulah makna yang lebih khusus daripada makna daripada Islam. Ya. Adapun yang Anda tanyakan, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu adalah anak-anak muda yang hidup di masa di mana mereka hidup di kerajaan yang kerajaan itu penuh dengan kezaliman dan kelaliman. Mereka para penyembah berhala. Ya, mereka para penyembah berhala. Lah, ketika melihat kondisi seperti itulah anak-anak muda ini masih berjalan di atas fitrahnya. Ya, di ajaran fitrahnya, karena semua orang itu dilahirkan dalam kondisi fitrah mengenal Tuhannya. Mereka ingkari. Sehingga akhirnya mereka satu persatu menjauhi kerajaan. Padahal mereka bukan orang miskin, mereka anak-anak pejabat. Mereka orang-orang kaya, orang-orang kuat. Tapi karena fitrah yang lurus yang mendorong mereka dan mengingkari perkara itu, maka mereka kemudian satu persatu menyelamatkan diri mereka. Akhirnya tanpa ada koordinasi tiba-tiba berjumpa di gua. Ya, di gua itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidurkan di situ. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala bangunkan kembali dan kondisinya sudah berbeda saat ketika mereka belum ditidurkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengikuti Islam. Ya, hati mereka mengikuti Islam. Islam makna secara umum maknanya ya. Makna secara umum artinya semua ajaran yang dibawa para nabi dan rasul, agama mereka Islam. Tetapi setelah kedatangan Nabi SAW, karena setiap nabi dengan kitab yang dibawanya akan memansuh, menghapus ajaran sebelumnya. Dulu kebenaran itu di atas Isa dan kitab Taurat yang dibawanya. Tapi setelah datang kemudian Daud,
dengan Zabur di tangannya, maka ajarannya kembali ke ajaran Daud dan ajaran Zabur. Tapi kemudian setelah datang Nabi Isa bin Maryam, ya, dengan Injil di tangannya, maka terhapuslah ajaran Daud dan Zaburnya. Kemudian yang berlaku adalah ajaran Isa dan juga Injilnya. Tetapi setelah kemudian diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan siapapun Yahudinya, Nasraninya mendengar kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak beriman, maka mereka pasti masuk jahanam. Artinya bahwa satu-satunya agama yang ada di kolong langit setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an yang di tangannya, maka itulah kebenaran yang hakikat. Adapun ajaran yang lain harus termansuh, terhapus dengan adanya Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Risa di Bintan. Semoga bermanfaat apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz. Baik, pertanyaan yang berikut datang dari penanya yang tidak mau disebutkan namanya nih Ustaz. Saya ingin bertanya, hal ini sudah 3 tahun. Mohon kongsi tips dan hukum terhadap suami dan juga istri. Bagaimana kalau istri tidak mau dengar kata suami untuk berhijab? Kemudian suami telah mengajak istri ke majelis ilmu dan juga untuk dengar ceramah sunnah serta dalil tentang hukum agama untuk dia mengenal agama. Tetapi istri tidak mau lagi melihat video kajian agama tentang sunnah dan tidak minat lagi melihat dalil yang diberi oleh suami ini. Demikian Ustaz. Ya, alhamdulillah. Itulah perjalanan hidup berumah tangga. Karena kalau Anda baca dalam surah At-Tahrim, ada pembagian-pembagian keluarga di situ. Ada keluarga itu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, suaminya orang baik, tetapi istrinya tidak baik. Seperti keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut. Suami seorang nabi, di tangannya mukjizat, jelas-jelas nabi, mengarahkan manusia kepada kebaikan, tapi Allah uji dengan istrinya. Istrinya kufur, berkhianat kepada Lut dan juga Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, ada yang dibalik. Istrinya baik luar biasa, tapi suaminya bejat luar biasa. Seperti Asiyah bintu Muzahim, wanita terbaik dunia. Allah uji dengan suaminya Fir'aun. Lihat. Kemudian juga ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kedua-duanya. Suaminya baik, istrinya juga baik. Dialah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang kedua-duanya jahat. Seperti keluarga Abu Lahab. Suaminya penentang Rasul, istrinya pun sama. Sampai diturunkan satu surat dibaca sampai kiamat dibangkitkan, tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum masad. Allah sebutkan antara suami dan istri, Abu Lahab wa imra'atuhu, dan wanitanya maksudnya Arwa bintu Harbin atau dikenal dengan Ummu Jamil. Begitulah kehidupan rumah tangga. Terkadang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, suaminya baik, istrinya tak baik. Istrinya baik, suaminya pula tak baik. Terkadang dua-duanya baik, terkadang dua-duanya tidak baik. Begitulah hidup rumah tangga. Akan tetapi apa yang Anda lakukan sudah benar. Anda selaku kepala rumah tangga, tugas yang paling penting dari semua tugas para laki-laki yang sudah berumah tangga adalah satu. Dan itu difirmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini tugas terberat bagi para suami. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tugas terberat. Sebelum tugas yang lainnya. Sebelum tugas memberikan nafkah lahir batin. Ini tugas yang paling berat wahai para suami adalah mengajak keluarga diselamatkan dari api neraka. Anda sudah benar. Ya, akan tapi mungkin lebih diperbaiki lagi caranya. Coba Anda cari cara yang lebih lembut lagi dan memintalah kepada Allah hidayah agar istri Anda dibolak-balikan hatinya sehingga mau menerima apa yang Anda inginkan, selama itu kemaslahatan dunia dan akhirat. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, Dia yang membolak-balikan hati istri Anda. Kemudian jangan bosan untuk terus mengajak. Berdakwah itu tidak cukup satu kali.
Nabi SAW aja memberikan wasiat, terkadang diulang-ulang kata-katanya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku ya Rasulullah." Kata Rasul, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Berulang-ulang oleh Nabi SAW. Maka jangan pernah akan bosan. Teruslah ajak istri Anda kepada kebaikan, ajak istri Anda kepada ketaatan, untuk perintahkan sholat, terutama yang paling penting itu ya. Kemudian juga berhijab dan begitu seterusnya. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nasihatkan kepada istri, Anda tidak bersyukur. Harusnya Anda bersyukur punya suami yang baik, mengarahkan kepada agama. Karena tidak ada kebahagiaan yang hakikat dalam keluarga melebihi agama. Harta semu, ya harta bisa saja mendatangkan kebahagiaan, tapi bukan segala-galanya. Ketampanan, kecantikan juga bisa menyumbangkan kebahagiaan, tapi bukan segala-galanya. Pangkat, jabatan, begitu seterusnya, itu bisa menyumbangkan sedikit kebahagiaan, tapi bukan segala-galanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, fadfar bidatid din taribat yadak. Ambil yang baik agamanya, karena agama inilah yang akan menentramkan hati siapapun pemeluknya. Oleh karena itulah maka bertobatlah Anda kepada Allah Azza wa Jal, bersyukurlah punya suami yang baik, mengajak kepada agama. Jangan kemudian menentang, karena bagaimanapun surga Anda itu ada pada suami Anda. Rasul mengatakan, fangduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naru. Lihatlah posisimu di hadapan suamimu, karena dia adalah surgamu atau mungkin bisa menjadi nerakamu. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Ustaz terhadap permasalahan yang sedang Anda hadapi tentunya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saya lanjut lagi dengan pertanyaan yang berikut dari penanya di Singapura. Afwan Ustaz, Ana mau tanya, Ana janda 3 anak, 19 tahun, 13 tahun, dan 11 tahun. Insya Allah Ana mau nikah lagi. Tetapi anak yang nomor 1 usianya 19 tahun tidak mau ikut Ana ke rumah bapak barunya. Apakah Ana salah jika anak-anak ikut ibu Ana? Syukron Ustaz atas jawabannya. Ya, alhamdulillah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Anda mendapatkan jodoh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena terkadang begini, ada orang yang sudah janda karena meninggal suaminya, dia tidak mau menikah lagi karena ingin bersama suaminya di dunia dan di sorga. Itu pula yang kemudian menjadikan alasan seorang sahabiah, Ummu Salamah, ketika dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak memberikan jawaban. Ya, tapi karena kecintaan Abu Salamah sebelum wafat mengatakan, menikahlah dengan orang yang jauh lebih baik dariku. Tapi Abu Salamah mengatakan, bagaimana mungkin aku menikah sementara tidak ada manusia yang kucintai lebih daripada dirimu, hai Abu Salamah. Sehingga banyak laki-laki yang ditolak dia karena dia ingin bersama suaminya yang tercinta di dunia dan akhirat. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Walaupun belakangan akhirnya setelah dia membaca doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khlufni khairan min ahli, ya Allah gantikan laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah untukku, maka rupanya yang melamar adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada wanita yang tidak mau menikah lagi, dia terkenang dengan suaminya, cinta luar biasa dengan suaminya, sehingga dia ingin dikumpulkan selama di dunia dan juga di akhirat. Tapi ada juga yang kemudian menikah lagi, seperti yang Anda lakukan. Allah berikan jodoh lagi kepada Anda, tidak ada masalah secara hukum Islam. Yang Anda menikah dengan suami Anda, tapi saya sarankan carilah suami yang jauh lebih baik dibandingkan suami yang lama. Karena bagaimanapun betapa banyak janda-janda yang dulu memiliki suami yang baik, setelah kemudian meninggal, kemudian dia menikah lagi, rupanya mendapatkan suami yang jauh lebih buruk, ya kan? Oleh karena itulah maka bersyukurlah kepada Allah, Allah berikan jodoh, mudah-mudahan itu terbaik bagi Anda. Masalahnya adalah anak-anak, ya. Sebenarnya ini kembali kepada suami Anda yang baru. Karena Nabi SAW ketika melamar Ummu Salamah, Ummu Salamah mengatakan,
"Ya Rasulullah, bukanlah aku ini menolak lamaranmu, tapi usiaku sudah tua, satu. Yang kedua, anak-anakku banyak. Yang ketiga, aku ini seorang wanita pecemburu." Ya. Apa kata Nabi SAW? "Adapun usiamu yang sudah tua, aku juga tua," kata Rasulullah. "Adapun anak-anakmu, anak-anakmu anak-anakku. Adapun rasa cemburumu, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah hilangkan cemburumu." Rasul mengatakan apa? "Anak-anakmu anak-anakku." Ini kembali kepada suami Anda yang baru. Ya. Pandai-pandailah suami yang baru Anda rayu suami Anda yang baru supaya mengakui anak-anaknya, bukan hanya sekedar anak bawaan. Kalau bisa ya betul-betul dianggap anak sendiri. Ya, apalagi sudah besar anak itu. Kalau seandainya bapak tirinya baik gitu kan, insya Allah terkadang ada anak itu ketika mendapatkan bapak baru, bapak tiri gitu, dan dia akhlaknya lebih baik, terkadang lebih cinta kepada bapak barunya dibanding bapaknya sendiri, karena melihat akhlaknya, kebaikannya, dan begitu seterusnya. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan kemudian seperti yang Anda lakukan tadi, dia tidak mau sama sekali, ya mungkin hari ini ya tidak mau, tapi teruslah ajak supaya satu rumah, supaya dia mau mengakui bahwa bagaimanapun setelah Anda menikah itu bapak angkatnya dia juga, ya, bapak angkatnya juga. Jangan sampai kemudian Anda pisahkan silaturahim antara anak dan suami Anda yang baru. Wallahu a'lam. Ya. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Semoga difahami oleh penanya dan juga bermanfaat bagi masalah yang sedang Anda hadapi tentunya. Baik, para pendengar dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada di seluruh dunia, satu pertanyaan terakhir lagi nih Ustadz dari penanya di Singapura. "Ustadz, saya sudah biasa melaksanakan puasa Senin Kamis. Besok saya rencana puasa Ayyamul Bid. Apakah boleh saya meniatkan satu hari itu dua puasa Ustadz, puasa Ayyamul Bid dan juga puasa Kamis? Mohon pencerahannya Ustadz." Ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan nikmat dan karunia kepada manusia itu dilebihkan daripada manusia yang lainnya. Akan tetapi tidak ada manusia sehebat Abu Bakar yang mampu membidangi semua ibadah. Makanya Abu Bakar itu akan masuk surga dari seluruh pintu surga. Akan tetapi terkadang di antara kita ada yang Allah lebihkan, dia suka bersedekah tapi mungkin tidak suka berpuasa. Ada orang yang rajin qiyamul lail tapi mungkin tidak suka berpuasa. Ada orang yang subhanallah puasa dia kuat, ya, tapi mungkin qiyamul lail kurang, sedekah kurang. Atau orang itu semangat jihad, ya, tapi yang lain mungkin dikurangi. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan ke beberapa pintu surga sesuai dengan selera dan kecintaan kita. Ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan Anda kemudian diberikan kekuatan untuk sanggup berpuasa dari Ayyamul Bid, kemudian ditambah puasa Senin Kamis, kemudian nanti ditingkatkan lagi menjadi puasa Daud, ini anugerah yang luar biasa. Pertanyaan Anda, bagaimana bolehkah menggabungkan umpamanya ketika Ayyamul Bid tepat di hari Senin ataupun hari Kamis, bolehkah kemudian menggabungkan niat? Boleh, tidak ada masalah. Satu niat untuk dua ibadah selama sama hukumnya, sama-sama sunnah. Yang tidak boleh itu apabila puasa qadha, Anda berpuasa qadha bulan Ramadan, gitu ya, kemudian tepat di hari Senin Anda gabungkan antara qadha dan puasa Senin, maka ini tidak nyambung karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Mandhumah Al-Fiqhiyah sebuah kaidah bolehnya menggabungkan satu niat dengan dua ibadah. Ya, salah satunya adalah ketika berpuasa Ayyamul Bid bertepatan dengan hari Senin ataupun bertepatan dengan hari Kamis. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Ibu Halimah di Singapura. Semoga bermanfaat apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz. Baik, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada di seluruh dunia, kembali kita akan mendengarkan lagi sedikit nasihat dari Al-Ustaz di penghujung ATKJ ini. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali kepada awal bahwa tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa itu sangat penting. Karena hampir semua ibadah
yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu hakikatnya adalah untuk membersihkan hati kita. Sebab kalau seandainya hati kita ini bersih, maka insya Allah semua badan itu akan mengikuti hatinya. Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Rasul mengatakan bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau dia baik-baik semua, kalau dia jahat-jahat semua. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan, itulah hati manusia. Ma'asyiral muslimin, kalau seandainya badan ini kotor, ya, mudah kita bersihkan. Kita mandi, kita pakai sabun, sampo, atau alat pembersih yang lainnya. Tapi hati kalau kotor itu susah dibersihkan. Hati kotor itu susah untuk dibersihkan. Oleh karena itulah maka pembersihan hati ini penting. Karena bagaimanapun seseorang itu bahagia dan tidak itu ditentukan oleh hatinya. Sebesar apapun rumah Anda, semewah apapun perlengkapan rumah Anda, tapi kalau hati itu penuh dengan penyakit, tidak akan ada kebahagiaan. Begitu juga sama. Ya, kalau seandainya rumah kita sempit, nyewa gitu kan, tidak punya apapun, jalan kaki ke sana kemari, tapi kalau hati lapang, dunia ini rasanya milik dia. Ya. Oleh karena itulah maka membersihkan hati itu sangat penting sekali, tazkiyatun nafsi, ya, dan itu harus meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita kembali kepada muqaddimah tadi saya bicara, kita lihat hari-hari ini bagaimana kaum muslimin sangat memprihatinkan. Muncul di sana sini orang yang menghina Islam, menghina Nabi SAW, menghina syariat Islam. Terkadang Islam ditekan, para ulama ditekan dan begitu seterusnya. Dan kaum muslimin tidak bisa apa-apa. Ya, kaum muslimin hanya mungkin bisa nulis di medsos, tidak bisa merubah apapun. Ya, sebenarnya itu kembali kepada islahul qulub. Kalau hati-hati kaum muslimin, ya, mereka bersih ketika mereka sholat, bersih ketika mereka bersedekah, bersih ketika mereka berpuasa, berhaji, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira kemenangan itu akan sampai juga kepada kita. Karena di zaman Nabi SAW, setelah bersihnya hati-hati para sahabat, maka betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan dunia kepada para sahabat Nabi SAW. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikan hati kita dan ditetapkan hati kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah, istiqomah di atas agama, perjuangan agama Allah Azza wa Jal, dan senantiasa supaya hati kita tidak berubah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafadhal mashkur.